Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rahmi, NIM 2020203888203033 dari kelas PBI 32. Saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai etika profesi guru. Materi pertama yaitu kode etik profesi dan organisasi profesi keguruan. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian kode etik. Kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Selanjutnya yang harus kita ketahui yaitu fungsi kode etik profesi. Yang pertama yaitu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang telah digariskan. Yang kedua yaitu sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan setia dalam keanggotaan profesi. Agar kode etik dapat berfungsi dengan baik, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kode etik harus dibuat oleh kelompok profesi itu sendiri. Yang kedua, kode etik harus menjadi hasil pengaturan diri atau self-regulation dari profesi itu. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaannya harus diawasi secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu organisasi keguruan. Organisasi profesi adalah suatu organisasi yang biasanya bersifat nirlaba yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan atau anggotanya maupun profesional pada bidang tersebut. Nah, organisasi keguruan ini yang pertama adalah MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Yang kedua ada PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang ketiga ada ISPI, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Yang keempat ada IPBI, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Yang kelima ada ABKIN atau Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Dan yang terakhir ada ISMAPI, Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia. Materi kedua mengenai skill atau kemampuan guru dalam mengelola kelas. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian pengelolaan kelas. Jadi, pengelolaan kelas adalah usaha atau tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka menyediakan kondisi dalam proses pembelajaran agar kondisi proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Adapun tujuan pengelolaan kelas adalah menciptakan lingkungan belajar yang optimal dengan menyediakan berbagai fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa agar terjadi pembelajaran yang efektif dan efisien yang sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa di dalam kelas sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya yaitu keterampilan yang harus dimiliki seorang guru dalam mengelola kelas. Yang pertama, komunikasi. Sebagai pengajar, tugas utama guru adalah mengajarkan materi baru kepada muridnya. Nah, dengan skill komunikasi yang baik, maka guru akan dapat menyampaikan materi, baik itu verbal atau nonverbal dengan lancar. Selanjutnya, kreativitas. Berapapun umur murid yang diajar, seorang guru harus memiliki kreativitas yang tinggi. Pengajar harus selalu memastikan bahwa muridnya tetap tertarik di dalam ruang kelas, agar lebih mudah bagi mereka untuk menyerap materi yang diajarkan. Selanjutnya yaitu percaya diri. Seorang guru harus bisa mengajar dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, agar dapat menanamkan kualitas tersebut kepada muridnya. Selanjutnya yaitu organisasi. Guru harus dapat mampu mengorganisasikan apapun itu yang terkait dengan proses pengajaran dan mampu membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Selain membuat rencana pengajaran, seorang guru juga harus bisa mengatur jadwal untuk mempelajari materi, mengevaluasi hasil pekerjaan murid, dan lain-lain. Selanjutnya, dedikasi. Setiap guru harus mendedikasikan hidupnya untuk benar-benar mengajar, tanpa merasa lelah atau bahkan bosan menyampaikan ilmu kepada muridnya. Demi menjadi seorang guru yang profesional, haruslah siap untuk mengorbankan tenaga dan waktu untuk membina serta mencerdaskan murid-muridnya. Materi ketiga yaitu kualifikasi dan kompetensi pendidik.
Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian pendidik. Pengertian pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2 adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan mengabdi kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pengertian pendidik menurut para ahli. Menurut Purwanto, pendidik atau guru adalah orang yang diserahi tanggung jawab sebagai pendidik di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan. Secara bahasa, pengertian pendidik adalah orang yang mendidik atau melakukan kegiatan mendidik. Secara umum, pendidik sering disamaartikan dengan profesi guru. Definisi guru tidak termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, di mana di dalam undang-undang ini profesi guru dimasukkan ke dalam rumpun pendidik. Maka dapat dikatakan bahwa profesi guru adalah bagian dari pendidik. Selanjutnya yaitu karakteristik atau sifat-sifat pendidik. Sifat-sifat atau karakter yang dijadikan sebagai kriteria yang profesionalis yaitu: yang pertama persuasif, kedua edukatif, ketiga normatif, keempat dedikatif, kelima ilmiah, keenam demokratis, ketujuh inovatif, dan yang terakhir adalah kreatif. Selanjutnya, pengertian kualifikasi guru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Sedangkan kualifikasi dalam bahasa Inggris atau qualifications yaitu a special skill or type of experience or knowledge that makes someone suitable to do a particular job or activity. Yang berarti bahwa sebuah keterampilan yang harus dimiliki seseorang seperti pengalaman ataupun pengetahuan untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan tertentu. Selanjutnya, pengertian kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara menyeluruh membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. Selanjutnya, kompetensi pendidik. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Materi keempat yaitu perlindungan dan penghargaan terhadap guru. Yang pertama, perlindungan terhadap guru dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bagian 7 tentang perlindungan kepada guru. Berikut ranah perlindungannya. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Selanjutnya, perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan atau risiko lain. Selanjutnya, peraturan Kemendikbud. Perlindungan terhadap guru diatur dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017. Mendikbud menegaskan bahwa guru mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik.
Perlindungan tersebut dimaksudkan agar para guru memiliki kewibawaan dan bekerja lebih profesional. Selanjutnya, penghargaan terhadap guru. Sebagai tenaga profesional, guru memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan diberikan kepada guru yang berprestasi luar biasa, berdedikasi luar biasa, dan atau tugas di daerah khusus. Penghargaan kepada guru dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional dan atau internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan tentang penghargaan guru yang menyatakan bahwa pasal 36 ayat 1, guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Sedangkan ayat 2, guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Materi kelima yaitu penilaian kinerja guru. Yang pertama, pengertian penilaian kinerja guru. Menurut Sedarmayanti menyatakan, istilah kinerja berasal dari kata performance yang berarti melakukan, menjalankan, dan melaksanakan. Kinerja terjemahan dari performance berarti perbuatan, pelaksanaan, pekerjaan, prestasi kerja, pelaksanaan pekerjaan yang berdaya guna. Sedangkan menurut Kasmir menyatakan bahwa kinerja merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja personil. Kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Kedua, yaitu komponen penilaian guru. Penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran guru mata pelajaran atau guru di kelas meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai, menganalisis hasil penilaian, dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Kompetensi yang harus dimiliki guru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualitas. Ada 14 kompetensi guru yang dirangkum oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Yang pertama mengenai karakteristik peserta, yang kedua menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, yang ketiga pengembangan kurikulum, yang keempat kegiatan pembelajaran yang mendidik, yang kelima memahami dan mengembangkan potensi, yang keenam komunikasi dengan peserta didik, yang ketujuh penilaian dan evaluasi, yang kedelapan bertindak sesuai norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, yang kesembilan menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan, yang kesepuluh etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi guru, yang kesebelas bersifat inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif. 12. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat. 13. Penguasaan struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Dan yang terakhir, mengembangkan keprofesian tindakan reflektif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Yang pertama, motivasi kinerja guru. Yang kedua, etos kerja. Yang ketiga, lingkungan kinerja guru. Yang keempat, tugas dan tanggung jawab guru. Yang kelima, faktor intrinsik atau internal. Dan yang terakhir adalah faktor ekstrinsik atau eksternal. Materi keenam yaitu sasaran dan pengembangan sikap profesional serta syarat guru profesional. Yang pertama, pengertian sikap profesional guru. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sikap profesional keguruan adalah sikap seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya yang mencakup keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi keguruan. Selanjutnya, sasaran sikap profesional. Yang pertama, sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua, yaitu sikap terhadap organisasi profesional. Yang ketiga yaitu sikap terhadap teman sejawat. Yang keempat yaitu sikap terhadap anak didik. Selanjutnya, sikap terhadap tempat kerja. Selanjutnya, sikap terhadap pemimpin.
Yang terakhir yaitu sikap terhadap pekerjaan. Selanjutnya, pengembangan sikap profesional. Yang pertama, pengembangan sikap selama prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Yang kedua, pengembangan sikap selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdian sebagai guru. Yang terakhir yaitu syarat-syarat menjadi guru profesional. Syarat-syarat menjadi guru profesional yaitu memiliki kompetensi pedagogik, memiliki kompetensi personal, memiliki kompetensi profesional, dan memiliki kompetensi sosial. Materi ketujuh atau materi terakhir yaitu hubungan nilai, norma, dan sanksi serta nilai-nilai etika dalam kode etik profesi guru. Yang pertama nilai. Nilai dalam bahasa Inggris value bisa diartikan sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Nilai adalah harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Bambang Darwoeso menjelaskan bahwa nilai merupakan suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Selanjutnya, fungsi dari nilai-nilai yang perlu dikembangkan oleh guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai dapat dijadikan sebagai standar yang berfungsi untuk membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu. Yang kedua, sistem nilai yang dikembangkan perlu direncanakan, khususnya dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, fungsi motivasional. Dalam arti fungsi langsung dari nilai ini merupakan upaya untuk mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari. Selanjutnya yaitu norma. Norma dalam bahasa Inggris mempunyai arti norm, yang artinya aturan. Kata ini sering dikenal dengan istilah norma-norma atau kaidah, yang dipahami sebagai suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi seseorang atau masyarakat untuk bersikap, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Secara umum, norma dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama norma umum. Norma umum lebih bersifat umum dan sampai tingkat tertentu boleh dikatakan universal. Norma umum dibedakan menjadi tiga, yaitu norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Yang kedua, norma khusus. Norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus, misalnya olahraga, aturan pendidikan, aturan di sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya, sanksi pelanggaran kode etik. Sejalan dengan adanya kode etik, sebuah profesi, tentu terdapat pula pengawas, lembaga atau dewan khusus yang mengawasi berjalannya kode etik dalam sebuah profesi. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan keanggotaan, maka fungsinya adalah memberikan sanksi, evaluasi, dan pengawasan. Begitu juga dalam profesi guru yang memiliki pengawasan di PGRI terkait pelanggaran yang bila terjadi dalam kode etik. Selanjutnya, jenis-jenis sanksi pelanggaran kode etik. Yang pertama, sanksi ringan. Pelanggaran pada kasus yang dinilai sanksi ringan, Dewan Kehormatan Guru Indonesia melalui sekolah atau organisasi akan memberikan pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran, serta mengingatkan kembali kepada guru untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru. Yang kedua, sanksi sedang. Sanksi sedang umumnya diberlakukan bila guru tersebut dinilai melanggar kode etik. Apabila Dewan Kehormatan Guru atau organisasi dan sekolah menilai guru melakukan kesalahan yang cukup serius, sehingga sanksi yang diberikan umumnya tidak hanya berupa teguran secara lisan. Yang terakhir yaitu sanksi berat. Pelanggaran dengan sanksi berat diberikan bila guru terlibat persoalan berat atau mengarah pidana yang merugikan orang banyak. Pada sanksi berat diberikan bisa berupa pemberhentian secara tidak terhormat dan dikeluarkan dari organisasi guru.